Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar tema 2, bermain di lingkunganku, pada subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Mari kita simak videonya dan selamat belajar. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mempunyai sebuah pertanyaan untuk anak-anak semua. Mari kita cermati. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah aku? Coba kalian tebak, kira-kira jawabannya apa ya? Kalau sudah, simpan jawabannya terlebih dahulu. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah kertas. Anak-anak, apakah jawaban kalian sudah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai, berarti kalian sudah mencermati pertanyaan dan menebak benda sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Anak-anak, ayo kita berlatih membaca bersama-sama. Kita baca teks yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Contoh benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Permukaan benda dapat diketahui dengan meraba benda tersebut. Jadi, kalian dapat merasakan permukaan benda dengan meraba menggunakan tangan kalian untuk mengetahui halus atau kasarnya sebuah benda. Berikut merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Gambar pertama ada batu, gambar kedua ada kulit kayu. Kemudian, contoh benda yang memiliki permukaan halus, gambar pertama adalah gambar bulu. Gambar yang kedua adalah gambar kapas. Berikutnya adalah bentuk benda yang ada di sekitar kita. Bentuk benda sangat beragam. Ada yang bentuknya tetap dan ada yang bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Jadi, pensil dan kertas merupakan benda yang bentuknya tetap. Sedangkan air merupakan benda yang berbentuk tidak tetap. Contohnya, ketika air di dalam gelas dipindahkan ke botol, maka bentuknya akan berubah menyerupai
botol. Coba anak-anak perhatikan gambar yang tertera pada video. Contoh bentuk benda tetap adalah pensil dan gunting. Contoh bentuk benda yang dapat berubah adalah air dan minyak. Selain benda yang dapat kita lihat dari permukaannya dan bentuk benda, selanjutnya benda dapat dilihat dari warna yang beragam. Misalnya, daun berwarna hijau dan kayu berwarna coklat. Anak-anak, mari kita simak gambar yang tertera pada video. Gambar pertama yaitu gambar daun talas. Daun talas memiliki warna hijau. Gambar yang kedua adalah beberapa potong kayu. Kayu memiliki warna coklat. Jadi, kita bisa melihat benda berdasarkan warnanya. Materi selanjutnya mengenal tekanan kuat dan tekanan lemah bunyi pada lagu. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal kuat dan lemah bunyi pada lagu. Nah, coba kalian perhatikan dan cermati lagu Gembira ciptaan Ibu Sud. Nah, pada lagu tersebut terdapat beberapa tanda yang menunjukkan kuat dan lemah bunyi pada lagu. Nada dengan tanda seperti lebih dari diberi ketukan kuat. Nada tanpa tanda seperti lambang lebih dari diberi ketukan lemah. Tanda seperti lebih dari tadi pada lagu adalah decrescendo. Selanjutnya, ketukan kuat dan lemah diulangi secara teratur. Notasi lagu gembira dapat dinyanyikan dengan keras dan lemah. Lirik yang dimulai dengan tanda F dinyanyikan dengan keras. F artinya forte. Lirik yang dimulai dengan tanda P dinyanyikan dengan lembut. Tanda B disebut piano. Selanjutnya kita akan belajar perkalian. Nah, pada gambar terdapat batu kecil. Nah, batu kecil tersebut berada di 3 tempat atau wadah. Nah, di situ terdapat 3 wadah yang berwarna biru. Nah, masing-masing wadah atau tempat tersebut berisi 4 batu kecil. Jadi, tempatnya ada 3, isinya ada 4. Cara menghitungnya, kita jumlahkan masing-masing batu pada 3 tempat tersebut. Pada wadah 1, isi batunya ada 4. Wadah kedua dan ketiga sama, yaitu 4. Kita tulis 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya ada 3 kali. 4 tadi merupakan jumlah masing-masing batu pada wadah. Selanjutnya, kita tulis perkaliannya. Perkaliannya yaitu 3 dikali 4. 3 merupakan tempatnya.
4 merupakan isinya. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Berikutnya adalah soal cerita tentang perkalian. Ibu membeli apel di pasar. Apel tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 4 buah apel. Berapa banyak buah apel seluruhnya? Cara penyelesaiannya yaitu 4 kantong tadi berisi masing-masing 4 buah apel. Maka kalimat matematikanya yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya sebanyak 4 kali. 4 yang ditulis tadi merupakan jumlah apel dari masing-masing kantong. Nah, 4-nya tadi jumlahnya ada 4 dari jumlah kantong yang digunakan untuk menyimpan buah apel. Kemudian kita rubah dalam bentuk perkalian, yaitu 4 kali 4. 4 pertama adalah tempat atau wadah atau kantong. 4 yang kedua adalah jumlah apel pada masing-masing kantong. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Pada pembelajaran 4 kali ini, kita bersama-sama membaca teks percakapan antara ibu dan adik. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Kata ibu. Bentuknya seperti gelas, Bu, kata adik. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Adik menjawab, bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana kesimpulan adik sekarang? Adik menjawab, air bentuknya dapat berubah, Bu, tergantung tempatnya. Ibu, benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Sekarang, coba kalian praktikkan sendiri percobaan memindahkan air ke dalam gelas dan botol di rumah ya. Selanjutnya kita akan belajar perkalian. Nah, kalian amati gambar. Terdapat beberapa botol. Botol tersebut diletakkan di 4 tempat atau wadah. Nah, pada masing-masing wadah diletakkan 2 botol. Jadi, satu tempat atau wadah terdapat 2 botol. Kalimat matematikanya kita tulis tempatnya dulu atau wadahnya. Wadahnya ada 4 dikali isinya. Isinya yaitu botolnya ada 2. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Anak-anak, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Ana membeli boneka beruang di toko.
Boneka beruang tersebut dimasukkan ke dalam 2 kardus. Setiap kardus berisi 3 boneka beruang. Berapa boneka beruang seluruhnya? Maka cara penyelesaiannya yaitu 2 dikali 3. Angka 2 diperoleh dari jumlah kardus yang digunakan. Angka 3 diperoleh dari jumlah boneka beruang pada masing-masing kardus atau wadahnya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Anak-anak, selanjutnya kalian amati lagu Berdayung ciptaan Pak A.T. Mahmud. Nah, pada lagu tersebut terdapat ketukan kuat dan ketukan lemah. Nada dengan tanda di crescendo diberi ketukan kuat. Nada tanpa tanda di crescendo diberi ketukan lemah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kelas 2B. Sekian dari Bu Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.